Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan kesempatan yang Allah berikan pada kita di kesempatan malam hari ini. Kembali kita bisa bertemu, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang yang kedua atau pokok landasan yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan kita masih pada pembahasan tentang rukun iman. Karena di antara pembahasan tentang Islam adalah mengenai akidah, mengenai keimanan. Dan secara global, rukun iman ini mewakili semua yang mesti diyakini oleh seorang muslim. Rukun iman mewakili semua yang mesti diyakini oleh seorang muslim. Dan kita mengetahui rukun iman ini ada 6. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran, wabil khusus hadis Nabi dan hadis Nabi SAW, wabil khusus hadis Jibril yang menjelaskan ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang datang kepada beliau dalam wujud manusia dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, kepada rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka inilah 6 rukun iman yang mesti diyakini oleh seorang mukmin, dan keyakinan dengan ke-6 rukun iman ini akan menumbuhkan berbagai macam kebaikan yang besar, menumbuhkan berbagai macam ibadah dan amal soleh, baik yang terkait dengan hati, yang terkait dengan lisan, maupun yang terkait dengan anggota badan. Kemudian kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat. Dan kini kita masuk pada pembahasan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu disebutkan oleh para ulama, al-qadar qudratullah, ya. Al-qadar imanuka annal umura bitaqdirillahi wa tadbirihi. Beriman bahwa semua umur, semua urusan, semua perkara, semua hal yang terjadi di atas muka bumi ini bitaqdirillah wa tadbirihi, dengan ketentuan Allah dan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan semuanya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah iman kepada takdir Allah. Beriman bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, pada alam semesta, pada langit, pada bumi, pada burung, pada hewan, pada matahari, apapun yang terjadi, semua yang terjadi pada makhluk, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Nanti akan kita bahas bahwa dari sisi Allah Subhanahu wa taala takdir itu baik, tapi menjadi takdir yang buruk dari sisi manusia. Kita akan bahas insyaallah nanti tentang hal tersebut. Jadi khairihi wa syarrihi adalah anggapan kita. Takdir itu baik, takdir itu buruk. Kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita menganggap itu sebagai satu kebaikan. Tapi kalau kita mendapat musibah, mendapat hal yang sedih, kita menganggap sebagai sebuah keburukan. Namun dari sisi Allah semuanya kebaikan. Yang baik tentunya baik,
Yang buruk pun bisa jadi itu akan membawa kepada kebaikan bagi seseorang jika dia menyikapinya dengan benar. Dan iman kepada takdir bagian dari iman kepada atau bagian dari rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Kemudian kau datang dengan takdir wahai Musa. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa apa yang dia lakukan termasuk kedatangan beliau ketika datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-38. Allah mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan amrullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu qadaran maqdura. Sebuah ketetapan yang ditakdirkan. Jadi tidak bisa lepas semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-A'la. Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mentakdirkan dan Allah memberikan petunjuk. Allah mentakdirkan semua hal kepada hamba-hambanya. Ya, maka begitulah iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita katakan khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk ini adalah anggapan manusia. Namun dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebaikan. Ya, misalnya tadi kita sebutkan hal yang menyenangkan, kita dapat rezeki, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka ini kebaikan. Jelas. Hal yang tidak menyenangkan, kita dapat musibah, kita dapat sakit, kita kehilangan, menurut kita itu keburukan. Tapi dari sisi Allah takdir tersebut baik. Karena boleh jadi itu akan membawa kebaikan. Kalau manusia menyikapinya, kalau kita menyikapinya dengan benar, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Sebagaimana musibah ketika kita bersabar jadi kebaikan besar buat kita. Kita kehilangan ketika kita bersabar jadi kebaikan besar buat kita. Dan kalau kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, engkau tidak suka pada sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang besar. Boleh jadi kita tidak suka dengan musibah yang datang kepada kita, padahal di balik musibah itu ada kebaikan yang besar yang akan kita dapatkan. Maka ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi khairihi wa syarrihi adalah anggapan dari manusia, dan anggapan tersebut bisa diterima, ya, bisa, ya kita bisa menyebut itu sebagai sebuah hal yang buruk. Ya, namun pasti ada hikmahnya bagi seorang untuk, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan keburukan tersebut. Kita ambil contoh lagi yang paling ekstrim, penciptaan iblis dan menggodanya iblis kepada manusia. Bagi manusia keburukan, dan jelas ini sebuah keburukan. Adanya iblis, dan bagaimana iblis Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, berikan umur yang panjang untuk bisa menggoda manusia. Ini adalah keburukan bagi manusia, jelas. Apakah adanya iblis atau terciptanya iblis dengan takdir Allah? Apakah iblis menggoda manusia pun takdir Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kita katakan iya, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok jelek? Iya, jelek bagi manusia, tapi kalau kita perhatikan atau kalau kita renungkan lebih dalam, dengan adanya hal tersebut terbedakan antara orang beriman dengan orang-orang yang kufur. Dengan adanya hal tersebut terbedakan antara pengikut-pengikut iblis dengan pengikut-pengikut atau orang-orang yang melawan iblis. Terbedakan antara hizbullah dan hizbus syaitan. Terbedakan antara golongan Allah dengan golongan syaitan. Dengan itu jadilah orang-orang bisa meraih derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil menolak gangguan syaitan dan dia melawannya dan dia istiqomah di atas ketaatan, maka Allah pun memberikan kepada dia kebaikan yang besar di dunia maupun di akhirat. Maka begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala baik, namun dari sisi manusia bisa jadi ada sesuatu yang atau ada dianggap buruk bagi manusia. Dan ini analoginya misalnya seperti seorang anak kecil yang sakit dan dia harus disuntik untuk mengobati penyakitnya. Bagi dokter, bagi orang tuanya itu sebuah kebaikan.
Karena dengan itu dia akan sembuh dan terhindar dari bahaya yang besar. Tapi bagi sang anak disuntik itu keburukan luar biasa. Menjadi rasa takut yang menyeramkan, momok yang menyeramkan bagi dia, yang menakutkan bagi dia. Seakan-akan dunia ini hilang, habis begitu saja. Ya, sekarang dunia ini sudah akan kiamat. Ya, anak kecil mau disuntik nangis, meraung gak karu-karuan. Nah, maka disuntiknya anak kecil ini bagi dia hal yang buruk. Tapi bagi dokter, bagi orang tuanya adalah sebuah kebaikan. Iya, dia ada mudarat menimpa dia, tapi setelah itu dia akan mendapatkan kesembuhan, atau ini jalan ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan bagi sang anak ini. Maka itu kurang lebih analoginya, ya. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala ini demikian. Dan keimanan kepada takdir adalah kewajiban. Sebagaimana ini bagian dari iman atau rukun iman, maka mengingkari keimanan kepada takdir bisa menyebabkan seseorang kufur. Ya, bisa menyebabkan seseorang kufur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, al-imanu bil qadari nizamut tauhid. Faman amana wa kadzdzaba bil qadar fahuwa naqdun lit tauhid. Atau dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan, al-imanu bil qadar nizamut tauhid. Faman wahada billah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Iman kepada takdir adalah nizamut tauhid, adalah penegak tauhid. Siapa yang beriman, mengaku beriman, tapi mendustakan takdir Allah, bahwa Allah tidak menakdirkan sesuatu, atau Allah tidak menakdirkan sebagian hal dan menakdirkan sebagian yang lain, maka naqadha lit tauhid, dia meruntuhkan tauhidnya. Dengan ungkapan yang lain beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-imanu bil qadar nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu adalah nizamut tauhid, penegak tauhid. Faman wahada billahi wa kadzdzaba bil qadar. Siapa yang bertauhid kepada Allah, dia tidak berbuat kesyirikan, tidak beriman kepada berhala-berhala dan tidak menyembah berhala, menyembah satu selain Allah. Ya, wa kadzdzaba bil qadar, tapi dia mendustakan takdir. Naqadha takdzibuhu tauhiduhu. Maka kedustaan atau pendustaan dia itu, ya, naqadha takdzibuhu tauhidahu. Pendustaannya bisa membatalkan tauhidnya. Pendustaannya terhadap takdir bisa membatalkan takdirnya. Maka orang beriman kepada Allah betul-betul dia beriman kepada takdir Allah. Karena iman kepada takdir Allah juga bagian dari iman pada Allah sebenarnya. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita mengetahui hadis Jibril, hadis yang panjang tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu adalah sebuah hadis yang dilatar belakangi pertanyaan oleh beberapa orang tabi'in kepada seorang sahabat Abdullah bin Umar tentang orang-orang di negeri mereka yang kufur kepada takdir. Ya. Dikatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sekelompok orang yang nanya kepada dia, ya, bahwa annahum yaz'umuna anna la qadar wa anna al-amra unuf. Bahwasanya mereka menyangka, orang-orang di kampung kami itu menyangka bahwa tidak ada takdir. Dan perkara itu unuf, baru terjadi ketika itu baru Allah tahu. Ya, baru ketika terjadi Allah tahu. Allah belum tahu sebelum-sebelumnya. Maka kata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bari'u minni. Ya, apabila engkau ketemu dengan orang-orang itu, bilang sama mereka, sesungguhnya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dan ungkapan seperti ini tidak menunjukkan kecuali karena kekufuran orang tersebut. Lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaban. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, seandainya waladhi yahlifu bihi waladhi nafsi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kata Abdullah bin Umar kepada mereka ini, kepada yang nanya ini,
"Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud sangat besar sekali. Mereka punya emas segitu. Kemudian mereka menginfakkan emas tersebut. Maqabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima dari dia sedikit pun sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani Abi Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ila akhiril hadis. Kemudian beliau meriwayatkan hadis, menyampaikan kepada aku, bapakku yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang dengan pakaian yang sangat putih, dengan baju yang sangat atau dengan rambut yang sangat hitam, malaikat Jibril. Kemudian di situ diceritakan tentang bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman. Di dalam iman itu ada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengingkari orang tersebut, orang yang ditanyakan oleh orang yang datang sama dia ini, bahwa di kampung kami ada orang yang enggak beriman kepada takdir, bahwa perkara itu unuf, baru terjadi. Artinya terjadi baru Allah tahu. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Kalau orang beriman, seorang mukmin akan mengimani Allah menakdirkan sesuatu, artinya Allah sudah tahu tentang hal tersebut. Nanti akan kita bahas tentang pokok-pokok iman kepada takdir. Ya. Allah sudah tahu tentang hal itu, tapi orang ini bilang tidak ada takdir. Jadi baru Allah tahu, terjadi baru Allah tahu. Artinya yang tidak terjadi Allah jahil dengan hal tersebut. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Maka orang seperti tidak beriman dengan iman yang benar dan menyebabkan orang tersebut bisa kufur kalau dia mengimani mengkufuri salah satu dari rukun iman yang 6 ini. Allah mengatakan di surat Al-Maidah, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh amalnya rugi, amalnya hilang, musnah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa, dan mereka menjelaskan dari hasil istiqra' wa tatabbu, hasil melihat dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan takdir. Maka mereka mengatakan bahwa ada 4 poin penting yang mesti diimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Keempat ini merupakan bagian dari iman kepada takdir. Maka penting kita mengetahui, dan iman pada takdir bagian dari iman. Kalau ada orang yang, jadi ini detail, lebih detailnya tentang iman kepada takdir. Yang ini sebenarnya bagi orang beriman, kalaupun dia nggak paham tentang ini, tidak paham perinciannya, insya Allah dia sudah paham dengan apa yang ada pada dirinya, dengan keimanan yang ada pada dirinya. Ketika dirincikan tentunya ini akan lebih kokoh dalam keimanannya karena dia memiliki ilmu tentang itu. Hatta dia tidak beriman, seperti seorang atau para ulama membagi tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pada diri seorang mukmin, hatta mungkin dia tidak tahu tentang perincian tauhid, tapi dia beriman, sudah beriman dengan hal tersebut dengan sebenar-benar, dan itu yang diperlukan. Bukan sekedar paham perincian-perinciannya tapi tidak mengamalkan. Yang penting dan yang diperlukan adalah mengamalkan dari perincian-perincian tersebut. Orang paham perinciannya dan mengamalkan, itulah seorang mukmin. Ada orang tidak paham tapi sudah mengamalkan gitu. Dia yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang semua itu dia terima sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah. Dia tidak tolak, dia tidak merubah-rubah maknanya, dia tidak menyerupakannya dengan makhluk. Maka inilah orang mukmin, walaupun dia enggak tahu teorinya. Yang parah tahu teorinya tapi tidak beriman dengan hal tersebut, tidak mengamalkan dengan tidak mengimani hal tersebut.
Dia tahu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi dia berbuat kesyirikan. Dia melanggar tauhid uluhiyah. Ya, dia melanggar tauhid asma wa sifat misalnya dengan mentahrif, menyimpangkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang keempat tentunya yang tidak tahu teori, tidak benar pula dalam mengamalkannya. Ini juga parah juga. Sehingga yang penting adalah mengamalkan hal tersebut. Maka keempat ini teori ya. Sehingga orang tahu teori, orang tahu teori nyetir mobil dan bisa nyetir mobil. Ada orang nggak tahu teori mobil dan bisa nyetir mobil. Intinya kan nyetir mobil. Kalau tahu teorinya akan lebih baik bagi dia. Tahu mesinnya akan lebih baik bagi dia. Sehingga nyetir mobilnya akan lebih baik. Ya. Nah, begitu pula tentang 4 poin keimanan kepada takdir ini. Sebenarnya ini satu hal yang sudah diimani oleh orang-orang beriman, walaupun dia tidak tahu teorinya. Apa itu? Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui yang sedang terjadi di detik ini, di sini, di sana, di mana-mana seluruh alam semesta. Di bumi, di bulan, di matahari, di komet, di apapun dari alam semesta. Yang terjadi detik ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya saat itu juga. Kita kan tidak bisa begitu. Kita konon matahari saja yang kita lihat adalah matahari beberapa waktu lalu. Karena cahaya punya waktu untuk berjalan ke sini. Jadi matahari yang kita lihat matahari beberapa menit yang lalu sebenarnya. Bukan matahari yang detik yang saat itu kita lihat. Kenapa? Karena ada perjalanan cahaya yang membawa gelombang cahaya tersebut sampai kepada kita, sehingga matahari yang kita lihat adalah matahari beberapa detik yang lalu. Tapi Allah mengetahui real time saat itu juga. Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi masa lalu. Yang kita mungkin hatta masa lalu kita sendiri kadang kita lupa. Kita tidak tahu kita zaman masih orok, masih kecil itu bagaimana. Kita belum diberikan ingatan itu. Ya. Tapi Allah mengetahui segala yang sudah terjadi. Allah mengetahui yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Maka Allah mengetahuinya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, bahkan kata para ulama, jika yang tidak terjadi terjadi. Kalau antum sekalian sekarang ini antum sedang nonton ANB Channel. Kalau antum tidak nonton ANB Channel, antum ngapain? Apa yang antum lakukan? Allah tahu. Kita mungkin tidak tahu kita terus ngapain. Ya, mungkin antum nonton yang lain, mungkin antum pergi keluar rumah, mungkin antum melakukan ini dan itu misalnya. Kita tidak tahu. Allah tahu. Kalau kita tidak nonton ANB Channel ini, antum tidak nonton kajian usul salasa ini, antum lagi ngapain? Antum akan ngapain? Allah tahu itu. Subhanallah. Ya. Begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka bagaimana ilmunya tidak luas? Allah mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Doa malaikat, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Maha luas apapun yang kau liputi ya Allah, rahmat dan ilmu. Rahmat dan ilmu maha luas, meliputi satu hal yang luas. Sebagaimana ilmu Allah meliputi semua hal yang luas. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir, di surat Al-Mulk. Allah mengatakan, tidakkah yang menciptakan itu pasti mengetahui. Allah menciptakan semua alam semesta, pasti tahu. Allah menciptakan kita, pasti tahu bagaimana dalaman-dalaman kita ini. Takdir kita, Allah pasti mengetahuinya. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang menciptakan 7 bumi, 7 langit dan bumi seperti itu juga. Yatanazzalul amru bainahunna, perkara terjadi antara keduanya, antara langit dan bumi. Dan itu pun Allah mengetahuinya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar mereka manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi sesuatu. Maka Allah melakukan sesuatu bukan an jahlin, bukan berdasarkan atau dilandaskan kebodohan. Allah melakukan sesuatu dilandaskan dengan ilmunya. Maka ini yang pertama, bagian dari iman kepada takdir Allah, iman pada ilmu Allah, maha luas. Tidak bisa menjangkau luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya manusia, bahkan ilmunya orang-orang pintar manusia kalau digabungkan, bahkan ilmunya semua manusia-manusia pintar, bahkan ilmunya semua manusia digabungkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dari awal sampai akhir nanti, dari Adam sampai manusia paling terakhir digabungkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambah ilmunya jin, ditambah ilmunya malaikat, tidak ada apa-apanya. Bagaimana tidak, ilmu mereka pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, iman kepada takdir Allah, yaitu iman juga kepada penulisan Alkitabah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kapan itu disebutkan dalam hadis? Nabi SAW kata dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, adalah pena. Maka Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Qala rabbi wa madza aktub. Kata pena itu, ya Allah, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Artinya segala sesuatu yang terjadi sampai terjadi hari kiamat. Ya. Atau Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah faqala wa qala wa arshuhu 'alal ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir yang akan Allah tetapkan pada makhluknya sebelum makhluk-makhluk itu, sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Dan Nabi mengatakan wa arshuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah di atas air. Ya. Maka ini menunjukkan kitabah. Dan tentunya kitabah, penulisan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz ini adalah sebagian dari ilmu Allah. Yang tidak terjadi tidak Allah tulis. Apa yang terjadi, kalau yang tidak terjadi tidak Allah tulis. Tadi kita katakan yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, ya. Yang tidak terjadi, kalau yang terjadi terjadi. Maka yang tidak terjadi tidak Allah tulis di situ. Ya. Kalau kita enggak di sini, ngapain tidak Allah tulis di Lauhul Mahfuz? Hanya yang terjadi saja sampai kiamat. Artinya sebagian dari ilmu Allah. Subhanallah. Ya. Kita tidak bisa membayangkan, karena memang tidak bisa terbayangkan bagaimana besar, agung dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabah, penulisan di Lauhul Mahfuz. Kemudian selanjutnya, dan ini pun harus diimani oleh seorang mukmin, seorang muslim, ya. Dan kita semua sudah sering mendengar ungkapan seperti itu, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, begitulah seorang mukmin. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, betul. Ya. Pertanyaannya, mungkin ada bertanya, bagaimana? Katanya takdir bisa merubah doa. Ya, takdir bisa, doa bisa merubah takdir, mohon maaf. Doa bisa merubah takdir, betul. Namun perubahan takdir dengan doa itu pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Antum harusnya mengalami nasib, naudzubillah, seseorang aja lah. Seseorang harusnya nasibnya kecelakaan. Dia keluar rumah, dia minta doa keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak jadi kecelakaan. Akhirnya selamat bisababi doaihi, dengan sebab doa dia. Ini pun sudah takdir, ya.
dia berdoa dan dia selamat, itu pun sudah dicatat dalam takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak celaka hari itu. Maka itu pun sudah tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas juga, kalau begitu terus ngapain beramal? Nah, ngapain beramal? Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama ilmu, yang kedua adalah kitabah, penulisan, yang ketiga masyiah, yaitu kehendak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu maka terjadilah sesuatu. Allah berfirman di surat Ali Imran, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah berfirman di surat At-Takwir, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki melainkan kehendak Allah juga, Rabbul Alamin. Dan kehendak Allah terjadi. Ya. Adapun kehendak kita, kehendak manusia bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Atau terjadi tidak sesuai keinginan kita. Terjadi tapi 80% terjadinya, 20% terjadinya. Tapi kehendak yang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Kemudian yang keempat, bagian dari iman kepada takdir yang keempat adalah iman kepada penciptaan. Ya, ini apa maksudnya? Bahwa Allah menciptakan semua takdirnya, semua yang diciptakan Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Maka ini iman kepada takdir. Ya. Yang pertama, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang kita tidak mungkin menjangkaunya. Kemudian yang kedua, ilmu tersebut Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian kapan itu akan terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah ciptakan hal tersebut dan terjadilah hal itu. Misalnya lahirnya seorang anak. Sudah Allah tetapkan, Allah mengetahui apakah si fulan A dan fulanah B ini akan punya anak atau tidak, lahirnya kapan, Allah sudah tahu dengan ilmunya. Kemudian itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh, si fulan fulanah A nikah tanggal sekian, tertulis, dan nanti akan punya anak setahun lagi, anaknya laki-laki perempuan, jenis kelaminnya berapa kilogram, semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka lahirlah anak tersebut. Lahir anak tersebut. Atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menghendaki kemudian lahir anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala kehendaki, terciptalah anak tersebut. Ya, dengan sebab-sebabnya tentunya. Hanya si fulan dan fulanah ini menikah. Kemudian mereka mungkin bulan madu. Kemudian mereka akhirnya punya anak. Anaknya terus. Sehingga ketika orang ini mungkin sempat mungkin anaknya mengalami fase-fase yang mengkhawatirkan. Kalau memang sudah takdir Allah dia lahir, akan lahir juga. Walau bagaimanapun yang dilewati, rintangan apapun yang dilewati. Kalau ditakdirkan lahirnya selamat, akan lahir dengan selamat. Nah, maka pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin muncul pertanyaan. Kalau begitu, apa manfaatnya beramal? Kalau kita sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapain beramal? Ngapain beramal? Maka jawabannya adalah karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Beramal untuk meraih kebaikan. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Beramal untuk meraih kebaikan. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Kita tidak tahu apakah kita bakal dapat uang atau tidak. Lalu apa yang kita lakukan? Diam-diam aja di rumah, tidak beramal untuk mendapatkan uang. Mungkin usaha, mungkin bisnis, mungkin bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya. Maka begitulah ketika Nabi SAW mengatakan, ketika beliau dalam hadis disebutkan di sini, Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum
radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an." Jelaskan kepada kami agama kami seakan-akan kami baru diciptakan, dengan mudah. Kalau kita sekarang dengan bahasa bayi gitu, yang sesuatu yang sangat mudah. Jelaskan kepada kita tentang agama kita dengan sangat mudah. Fimal amal yaum, afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir, am fima nastaqbil. Apakah amal kita hari itu karena pena yang sudah kering, karena takdir yang sudah berjalan, atau karena apa yang kita hadapi di masa yang akan datang? La bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir, kata Nabi, bukan. Ya, tapi bukan karena masa depan yang tidak diketahui, tapi karena takdir yang sudah ditetapkan kepada seseorang. Yang dilakukan seseorang, takdir yang sudah ditetapkan bagi dia. Ya, namun dia tidak tahu bagaimana takdir tersebut. Maka dalam hadis lain Nabi SAW disebutkan, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kan Nabi SAW fi janazatin fa akhadha syai'an fa ja'ala yanqutu bihil ardh. Nabi pernah berada di sisi jenazah di pekuburan, kemudian mengambil sesuatu, beliau mengetuk-ketukkan ke atas tanah. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di antara seorang kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Masya Allah, yang paling ini, yang paling contoh, yang paling yang paling besar lah. Hatta bahkan urusan kita di surga, kita di neraka sudah ada takdirnya, sudah ditentukan oleh Allah. Maka sahabat bertanya, yang mungkin menjadi pertanyaan kita, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau gitu kita bertawakal saja, kita bersandar saja pada takdir tersebut. Kita itu sudah ditulis, ditetapkan di mana, dan kita tinggalkan amal. Tapi enggak, kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, setiap kalian akan dimudahkan beramal sesuai dengan penciptaannya atau sesuai dengan takdirnya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Wa amma min kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Orang yang sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia akan dimudahkan beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Orang yang sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang celaka akan dimudahkan beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Kemudian beliau membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan dengan balasan kebaikan Allah di akhirat, maka kami akan mudahkan dia menuju kebaikan. Begitulah. Maka kita tetap mesti beramal karena kita tidak tahu takdir kita. Loh, pertanyaan lagi timbul. Kalau seseorang beramal, tapi ternyata dia ditakdirkan masuk neraka, percuma dong. Sholat dia, puasa dia, zakat dia, dan lain sebagainya. Percuma dong. Maka kita katakan, ini pertanyaan yang tidak benar. Pertanyaan tidak benar maka tidak bisa terjawab dengan benar. Kenapa? Karena orang tidak bisa kalau-kalau dengan urusan takdir. Karena tadi dia tidak tahu bagaimana takdirnya. Nggak bisa. Kalau takdirnya begini, percuma dong amal-amalnya. Tahu dari mana dia takdirnya dia masuk neraka? Sehingga percuma amal-amalnya. Tahu dari mana? Nggak tahu. Ya. Yang jelas, yang perlu ditekankan lagi dalam keimanan kepada takdir, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Tidak ada ceritanya orang yang bengis, yang kejam, yang kufur seperti Fir'aun dimasukkan ke surga. Tiba-tiba nanti ketemu dengan Fir'aun di surga. Tidak ada. Tidak ada orang-orang yang taat dalam beribadah kepada Allah, zahir dan batin, ikhlas amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dia baik kepada manusia, kemudian dimasukkan ke neraka. Allah tidak akan zalim sama hamba-hambanya. Maka ini perlu bagi kita untuk kita camkan bahwa kita beramal, mesti berusaha meraih kebaikan-kebaikan, mesti sholat, mesti zakat, mesti puasa, ya. Dan kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan ini untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia mungkin lebih mudah kita mencernanya. Tidak ada orang yang kemudian
beralasan dengan takdir, dia malas-malasan kerja, nanti kalau saya kaya juga ditakdirkan kaya. Ya, mungkin dapat warisan, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya bisa jadi memang. Tapi kewajiban dia apakah dia cuma nunggu saja? Enggak. Dia wajib untuk beramal, berikhtiar. Ya. Dan memang dia enggak tahu takdirnya. Dan memang begitu manusia enggak tahu takdir dia bagaimana, tapi dia beramal, dia berikhtiar. Ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka iman kepada takdir Allah, di antara faedahnya atau di antara fungsinya adalah agar kita betul-betul merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ya, Allah berfirman di surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi maupun dalam diri kalian sendiri illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum Allah Subhanahu wa taala merealisasikan takdir tersebut pada diri kita, pada muka bumi, bencana alam dan lain sebagainya, semua sudah tertulis. Apa fungsinya? Apa manfaatnya bagi kita manusia? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan kalian putus asa dengan sesuatu yang kalian luput darinya. Kita nggak dapat. Kita udah usaha, udah ikhtiar, tapi kok nggak sembuh-sembuh, sakit terus. Sudah kemana? Jangan putus asa, sudah. Jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Yang kedua, jangan sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Semuanya takdir Allah. Jangan putus asa, usaha terus, ikhtiar terus. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kebaikan-kebaikan besar yang mungkin Allah siapkan di sana. Yang mendapatkan yang baik-baik, yang menyenangkan, sukses dengan usahanya, dengan bisnisnya, wala tafrahu bima atakum. Jangan jadi orang yang sombong dengan pencapaian-pencapaian kita. Apa yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menakdirkan kita miskin, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi iman pada takdir. Membuat seseorang tenang dalam menghadapi sesuatu. Dia tidak terlalu sedih, dia tidak terlalu gembira sampai akhirnya sombong, senang, berlebihan dalam kesenangannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan keimanan tentang takdir. Nanti beliau membawakan dalil tentang itu, tentang iman secara umum, dan nanti kita akan masuk pula kepada pembahasan tentang ihsan. Ini derajat level dari keislaman, dari agama seseorang selanjutnya, yaitu apa? Ihsan. Ya, ihsan. Yaitu seseorang beribadah kepada Allah dengan betul-betul, dengan ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau enggak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu pasti. Sehingga orang tersebut betul-betul mendapatkan perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah 24 jam, sehingga apapun yang dilakukan yang baik-baik, mau sendiri, mau ramai-ramai, mau dimanapun, kapanpun, dia akan melakukan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Dan inilah setelah ke agama seseorang sempurna, maka itulah seorang yang ihsan. Ya. Apa itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Semoga bermanfaat, semoga jadikan kita seorang yang muslim, mukmin, muhsin, dan Allah jadikan kita istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada? Oh, taib. Ustadz, semua yang terjadi di alam semesta terjadi atas kehendak dan hikmah dari Allah. Pertanyaannya, apakah seorang perlu tahu hikmah atas kejadian yang menimpa hidupnya? Apakah setiap orang perlu tahu? Iya, atas hikmah yang terjadi dalam setiap apa yang
Kalau seseorang mengetahui hikmah itu baik bagi dia. Maka kalau dikatakan perlu tahu, ya baik bagi dia. Cuma kadang-kadang memang kita nggak tahu hikmahnya. Ketika itu kita nggak tahu, baru kita tahu. Oh, dulu itu saya nggak lulus masuk kampus itu, masya Allah, saya masuk kampus ini akhirnya, oh ini hikmahnya. Kadang-kadang begitu kita. Oh, dulu itu saya sakit, oh ini hikmahnya sekarang. Oh, dulu itu saya nggak jadi nikah sama si fulana, oh ini hikmahnya sekarang. Kadang-kadang tidak pada saat itu kita tahu. Tapi baik, adalah sebuah kebaikan kalau kita mengetahui apa, walaupun apakah kita bisa mengetahui, kita mungkin tidak semuanya kita bisa tahu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ketahui dari apa yang terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita mengetahuinya atau kita berusaha mengetahuinya dengan merenungkan hal tersebut, maka akan terjadi itu kebaikan bagi kita insyaallah. Namun kadang-kadang tidak mesti hikmah itu kita tahu sekarang. Mungkin beberapa tahun yang akan datang. Sekarang kita nggak bisa dipikir-pikir apa hikmahnya. Ini rugi semua buat saya, jelek semua buat saya. Kadang-kadang baru setelah beberapa tahun baru kita tahu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.